A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah mari senantiasa kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan yang senantiasa kita kerjakan. Rasa syukur ini kalau kita senantiasa kerjakan, teman-teman, ini akan benar-benar memberikan manfaat yang begitu luar biasa. Banyak sekali ya penelitian di barat yang diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan, oleh para profesor, oleh para penuntut ilmu yang notabene mereka ini bukan orang-orang Islam. Mereka bukan seorang muslim. Ya, kalau teman-teman tidak yakin, banyak sekali artikel, nanti searching ya. Penelitian tentang rasa syukur. Nah, ini ternyata banyak diteliti oleh media barat, ya, oleh orang-orang barat, ilmuwan barat. Ternyata rasa syukur ini punya dampak atau efek yang sangat-sangat signifikan. Ya, diteliti ratusan orang, ya, yang mereka dilatih untuk terus bersyukur. Ada yang kemudian dilatih untuk bersyukur, ada yang tidak. 50 orang dilatih untuk terus mensyukuri apa yang sudah diberikan, ya. Yang 50 orang ini, dan ini salah satu ya, hanya salah satu dari banyak sekali penelitian tentang rasa syukur. Kemudian sebagian dilatih untuk rasa syukur, sebagian memang mereka dibiarkan dengan kondisi seadanya. Dan kebanyakan di antara mereka yang mengeluh, ternyata nasibnya itu berbeda, teman-teman. Nasibnya itu berbeda. Dan penelitiannya ini bukan hanya sehari dua hari, tapi cukup panjang ya. Cukup panjang, bertahun-tahun, dan ini penelitian yang valid. Silakan nanti teman-teman searching ya. Banyak sekali artikel yang membuktikan kekuatan rasa syukur. Gitu. Nah, nanti lebih jelasnya teman-teman bisa bisa pelajari materinya di buku. Ini. Nah, nanti kalau di buku 7 metode terapi langit ya, sudah saya tulis nih. Ya. Penelitian yang dilakukan seorang pengajar dari University of California. Nah, ini luar biasa ternyata. Jadi ada hasil studi Robert Emmons, ya, beliau itu mengungkapkan banyak bersyukur ternyata membawa pengaruh baik bagi kesehatan. Moodnya itu bisa diperbaiki, teman-teman. Hingga hubungan dengan pasangan. Nah, ini banyak sekali manfaat ya. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri yang ada di buku. Nah, maka teman-teman, mari kita jadikan rasa syukur ini sebagai sebuah kebiasaan. Dan ini merupakan salah satu ini ya, yang di buku ini Kak Wak ini, yang ada di buku apa nih? Jurnal, ya. Salah satu kebiasaan yang perlu kita bangun, kita bentuk. Jadi teman-teman, kalau memang kita belum terlatih, itu biasanya memang berat. Apalagi kalau kita fokus terhadap masalah atau ujian yang kita rasakan. Ini berat sekali untuk bersyukur. Maka teman-teman, rasa syukur ini harus kita latih ya. Kita latih. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah saja ya. Tetapi syukur itu menyeluruh. Secara lisan kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian dalam hati kita benar-benar merasakan bahwa
nikmat Allah begitu besar, karunia Allah begitu dahsyat. Kemudian secara fisik kita tunjukkan bahwa kita itu bisa memanfaatkan anggota tubuh kita itu untuk ibadah. Nah, syukur itu mencangkup 3 hal ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini latihannya itu nanti di grup teman-teman. Latihannya itu di grup, bukan di forum seperti ini. Bukan di forum live, ya, tapi di grup. Halaman berapa? Sebentar Kak Wagini. Ini saya ada 2 buku, satunya sampel yang tanpa halaman. Ya, satunya ini yang sudah fix. Jadi teman-teman nanti sebentar. Nah, halaman 42 di buku 7 metode terapi langit yang jurnal, ya. Halaman 42 dan halaman-halaman yang lain, ini banyak sekali penelitian yang saya ya cantumkan di sini. Halaman 42 dan halaman 54. Nanti bisa dicek, gitu ya. Nah, ini penelitian valid, maka teman-teman ayo kita mulai belajar ya, belajar bersyukur. Sederhana dulu lah. Terapi kita sederhana, tapi insya Allah efeknya luar biasa. Mencakup 3 hal ya. Waalaikumsalam teman-teman, selamat datang yang baru saja bergabung. Jadi mencangkup lisan, selalu mengucapkan Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Allah atas segala anugerah yang Kau berikan pagi ini. Nah, kita awali pagi ini bukan dengan sarapan, sarapannya nanti ya, agak siangan sedikit. Biar nanti ya lebih menyehatkan sarapan yang tidak terlalu awal. Karena kita pagi-pagi ini belum banyak aktivitas, kecuali kalau teman-teman misalkan dipadati dengan aktivitas, boleh nanti sarapannya lebih awal gitu. Nah, terus kemudian iringi ucapan Alhamdulillah ini dengan membenarkan hati kita. Hati kita itu merasa bahwa kita benar-benar disayangi Allah. Kita betul-betul disayangi Allah. Jadi teman-teman yang saat ini sedang galau, ya, teman-teman harus merasakan bahwa Allah ini benar-benar sayang kepada kita. Nah, ini teman-teman buka ya surat Ad-Duha, dibaca keseluruhan, itu isinya nanti benar-benar menyentuh. Kapan-kapan kita bahas secara detail ya tafsirnya, karena ini sudah saya tadi terlambat online-nya. Kita bahas secara sekilas, teman-teman nanti cek surat Ad-Duha ayat 3 ya. Surat Ad-Duha ayat 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surat Ad-Duha ayat 3. Jadi asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Ad-Duha ini adalah ketika ya ada seorang perempuan namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu siapa? Ya. Ummu Jamil ini adalah istrinya ya Abu Lahab. Si wanita pembawa tukang kayu bakar. Ummu Jamil ini kenapa dikatakan Ummu Jamil? Karena memang dia wanita yang cantik luar biasa. Dan dia taat kepada suaminya. Sayangnya ketaatannya ini ya, itu ketaatan dalam hal perbuatan dosa. Ummu Jamil dan kemudian suaminya Abu Lahab ya, ini bersepakat di dalam perbuatan dosa, selalu memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu kemudian membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu ngejek ya. Bahkan ya, na'udzubillah, mengerikan sekali, lisannya itu selalu menuduh Allah Azza wa Jalla itu sebagai setannya Nabi. Nah, maka kemudian suatu ketika Rasulullah sakit ya. Ketika sakit 1-2 hari, Ummu Jamil ini, nama lain Ummu Jamil itu Arwa binti Harb ya, atau dalam riwayat yang lain Aura. Nah, ini kita kenal dengan Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Jadi kaum kafir yang selalu memusuhi Rasulullah. Nah, suatu saat Rasulullah ini sakit. Sakit 1-2 hari. Terus kemudian Ummu Jamil datang meledek, ya. Wahai Muhammad, tidaklah kamu saksikan bahwa Tuhanmu telah meninggalkanmu. Setanmu, ini bahasanya setanmu adalah sudah meninggalkanmu. Nah, ini nanti teman-teman cek ya di hadis riwayat Bukhari. Jadi Ummu Jamil ini kurang ajar sekali. Lisannya itu benar-benar, wah, kalau kita ya benar-benar lihat sepak terjangnya itu pingin ngata-ngatain yang
suatu yang inilah yang kurang ajar kepada dia, karena memang dia adalah seorang wanita yang cantik tapi kurang ajar, selalu memfitnah Nabi, ya, selalu ngeledek Nabi, bahkan menyebut Allah itu dengan setan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, sangat-sangat mengerikan. Dan dia bersama suaminya ini sudah jelas dijamin masuk neraka tanpa hisab, ya. Jadi kalau kita mungkin berharap masuk surga tanpa hisab. Nah, ini sudah dijamin masuk neraka tanpa hisab. Sudah jelas masuk ke dalam neraka. Ya. Apa yang dia katakan ketika Nabi sakit, ya Rasulullah sakit, wahai Muhammad, tidakkah ya engkau menyaksikan bahwa setanmu telah meninggalkanmu? Nah, maka inilah kemudian sebab-sebab turunnya surat Ad-Duha. Ya, teman-teman nanti bisa baca, bisa pelajari betapa surat Ad-Duha itu bukan hanya sekedar dikhususkan untuk Rasulullah saja. Tetapi kita perhatikan nanti ayatnya, ini sangat-sangat benar menyentuh kita. Ya, teman-teman yang galau khususnya, yang galau yang merasa, ya Allah, kok kayaknya saya ditinggalin sendiri sama Engkau, ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan kami, ya Allah. Saya tidak sanggup dengan beban ini. Baca surat Ad-Duha. Terus kemudian kerjakan, mungkin sekalian ya, mengerjakan surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Teman-teman nanti baca berulang kali semuanya, khususnya di ayat 3. Tidaklah Tuhanmu itu meninggalkanmu dan tidak membencimu. Gitu. Nah, ini ya. Ini benar-benar kalimat untaian langsung dari Allah, surat cintanya Allah, yang bukan hanya khusus untuk Rasulullah saja. Pada waktu itu iya, ketika turunnya ya asbabun nuzul surat Ad-Duha ini, betul ketika Rasulullah itu merasa galau, ya, merasa galau dengan belum turunnya lagi ayat-ayat Allah, belum turunnya lagi firman Allah, lalu kemudian Allah langsung berikan sapaan yang begitu lembut, begitu menenangkan hati Rasulullah. Nah, maka teman-teman, ini ayat juga berlaku untuk kita yang saat ini merasa sendirian, merasa galau, tidak ada yang perhatikan, tidak ada yang menyayangi, tidak ada yang peduli. Ayo kita baca surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi, Tuhanmu itu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Gitu ya. Nanti teman-teman, insya Allah kapan-kapan kita kupas lebih dalam, lebih jauh. Gitu ya. Nah, di sini kita akan segera mempraktekkan terapi Al-Quran yang merupakan sebuah mukjizat yang Allah titipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang masih bisa kita nikmati, teman-teman, yang masih bisa kita rasakan mukjizat tersebut, satu-satunya adalah Al-Quran. Mungkin kita berdecak kagum dengan mukjizat ya nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Maka teman-teman, ya, semua mukjizat itu tidak bisa kita rasakan. Tetapi Al-Quran, Masya Allah, Subhanallah, masih kita bisa rasakan sampai detik ini. Bagi teman-teman yang belum meyakini mukjizat Al-Quran, mari senantiasa kita praktekkan dulu. Kita praktekkan dulu betapa Al-Quran ini paling tidak menenangkan hati ya. Teman-teman yang nggak paham artinya, kita membaca Al-Fatihah nggak paham artinya, kita baca Al-Baqarah nggak paham artinya, walaupun ada terjemahannya. Misalnya kita hanya sempat baca Al-Qur'annya saja, tidak sempat membaca terjemahan. Coba terus baca. Dipaksakan baca ya. Kalau teman-teman rutin lakukan itu sebuah terapi yang sangat-sangat memberikan ketenangan, dan ini ya merupakan sebuah obat ya anti kecemasan yang paling dahsyat, luar biasa, bahkan lebih dahsyat daripada obat depresi ya, obat anti depresi, anti kecemasan yang paling mahal sekalipun yang ada di pasaran. Nah, maka teman-teman rasakan itu minimal ya yang bisa kita rasakan, hati menjadi tenang. Nah, padahal ya kalau teman-teman mengkaji tentang dunia medis ya, banyak penyakit yang disebabkan karena depresi, karena kecemasan, karena stres, karena banyak pikiran. Itu penyakitnya banyak sekali loh. Bahkan hampir mayoritas tuh. Ya, mayoritas penyakit. Kak Yusri baca duha waktu sholat duha. Iya, memang seperti itu ya.
surat Ad-Duha dibaca ketika sholat sunnah duha gitu ya. Ayat pertama surat Ad-Duha ya, terus kemudian rakaat pertama surat Ad-Duha, kemudian rakaat kedua surat Asy-Syams, wasyamsi duhaha, seperti itu. Nah, teman-teman, maka ini teman-teman bisa kemudian mengkaji ya, kalau teman-teman belajar artikel-artikel tentang kesehatan di internet, itu banyak kemudian menyebutkan, ini yang valid ya, yang valid dari artikel-artikel kedokteran yang dikupas di beberapa situs kedokteran, itu menyebutkan memang banyak sekali penyakit yang disebabkan karena depresi, tertekan, hatinya tertekan, kemudian pikiran kalut, ya, stres, dan seterusnya. Ini menyebabkan banyak sekali penyakit. Yang pertama, ya, penyakit pertama itu berawal dari imunitas yang menurun, ya, imunitas yang menurun, kekebalan tubuh turun. Kalau kekebalan tubuh turun, itu sudah banyak penyakit kemudian akan bersarang di badan kita. Maka ini awalnya dari stres, teman-teman. Dari stres. Betapa banyak orang stres di negeri ini, bahkan di seluruh dunia. Apalagi di kota-kota besar ya, teman-teman ya. Beda sekali kehidupan dengan antara di kota besar dengan di kampung. Di kampung kita lihat mungkin banyak orang tua yang mungkin bajunya sederhana, mereka hanya bertani, mereka berkebun, metik buah dari kebun sendiri, begitu nikmatnya gitu ya. Pagi-pagi santai, makan nasi panas, nasi uduk panas, kemudian dengan sayur lodeh misalkan, ya, ada tempe goreng, sederhana tetapi mereka begitu nikmat, luar biasa. Berbeda dengan orang-orang di kota, pagi-pagi sudah stres, sudah mempersiapkan ini itu untuk bekerja, lupa ya pekerjaannya belum diselesaikan. Terus kemudian stres ketika di jalan, macet, jalanan macet ya, padat di jalan. Ini ternyata, ini ada penelitian juga ya, ketika kita di jalan raya, itu ternyata emosi kita bisa berpotensi naik berlipat-lipat. Ya kan? Teman-teman akui nggak kira-kira? Sadari nggak? Ketika kita di jalan raya, itu emosi kita lebih cenderung naik. Tidak stabil. Apalagi kalau yang misalkan di kota besar ya, macet itu bikin emosi. Betapa lucu ketika saya, khususnya di Jogja ya, di perempatan lampu lalu lintas. Begitu lampu hijau, langsung semuanya klakson bareng-bareng. Tin, 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 tin. Maksudnya apa? Maksudnya agar kendaraan yang depan, ayo jalan duluan. Karena apa? Buru-buru. Baru saja hijau, langsung klakson gitu loh. Jadi ini membuktikan kita nggak sabaran. Ya betul, ditemani dengan pisang goreng, nikmat sekali. Ya, hidup orang-orang di kampung itu bebas beban, umurnya panjang-panjang, ya kan? Dulu simbah-simbah kita, ya kan, umurnya begitu panjang, ada yang kemudian 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, coba cek teman-teman. Nah, maka ini stres, tertekan hidup kita, ini bagian dari penyebab awal dari penyakit, begitu. Nah, betul, ya. Di mobil, yang punya mobil, alhamdulillah, syukuri yang punya mobil deh. Yang punya mobil, Masya Allah, harus bersyukur banget. Alhamdulillah, bisa kemana-mana tanpa panasan, tanpa kehujanan, mendampingi pasangan itu di samping kanan kiri, bukan di belakang, gitu. Ya, ada yang tinggal di kampung di sini, ada yang tinggal di kampung, begitu damai ya. Mendengar pagi-pagi suara kokok ayam jantan bersaut-sautan. Terus kemudian, kalau yang punya motor, ya pakai headset, dengerinnya jangan kemudian ini ya, lagu-lagu yang membuat kita semakin galau. Sudahlah teman-teman misalkan dimarahin suaminya, ya, terus kemudian berangkat ngantor sambil dengerin sesuatu yang tambah bikin galau. Ini malah tambah menekan loh, ya, tambah menekan hati. Jadi tambah penyakit nanti teman-teman. Seolah nggak ada hubungannya pikiran dengan penyakit, tetapi kalau dikaji lebih lanjut teman-teman, ini banyak sekali ya, banyak sekali penyakit yang memang disebabkan karena faktor stres gitu. Teman-teman, ayo kita mengelola pikiran kita agar lebih bahagia. Ya, bersyukurlah teman-teman yang hidup di kampung, yang di kota juga harus bersyukur ya. Tapi harusnya lebih syukur lagi teman-teman tinggal di kampung, damai, sentosa, terus kemudian
kesibukannya berkebun, menanam padi, pagi-pagi pisang goreng, anget, sambil minumnya susu jahe. Masya Allah, nikmat luar biasa teman-teman. Ya, ada yang mau migrasi ke desa dari kota, begitu kota ini begitu sumpek, apalagi banyak pabrik-pabrik ya, kemudian polusi udara, harusnya kita pagi-pagi itu menghirup udara segar, ya, tapi malah yang kita hirup adalah asap kendaraan bermotor, asap pabrik, kemudian sampah sudah di mana-mana. Beda dengan di desa. Desa ini Masya Allah ya, pagi-pagi lihat sawah itu, kita pemandangan sekitar teman-teman ya. Alam semesta ini diciptakan memang salah satunya adalah sebagai terapi. Kita melihat yang hijau-hijauan, itu memberikan terapi pada mata kita. Ya, kita melihat alam semesta, melihat hutan yang begitu lebat, ya, pegunungan, terus kemudian sungai, apalagi teman-teman dekat sungai ya. Wah, nikmat sekali, luar biasa, Masya Allah. Ya, pagi-pagi mandinya di sungai. Mandinya di sungai. Seger sekali, ya. Teman-teman, sesekali healing. Healingnya ke desa, bukan healing ke, misalkan kalau, nah yang lucu begini, orang desa seringkali pingin ke kota, orang kota pinginnya ke desa, gitu ya. Dunia tertukar, dunia terbalik. Oke, sudah 6:28, siap ya? Siap untuk terapi? Sudah siapkan air? Sudah siapkan ember? Ya. Pingin tinggal daerah pantai. Ke daerah mana Kak Hapsari? Apakah di situ ada pantai? Di sini di Jogja, saya sudah mulai jarang ke pantai ya. Padahal pantai ini terapi juga, merupakan sebuah tempat terapi yang luar biasa. Tempat terapi yang bagus sekali, khususnya pagi ya. Pagi setelah subuh, teman-teman yang tinggal di dekat pantai, yuk pagi-pagi jalan-jalan ke pantai, hirup udara segar, ya, sambil terapi lidah dilipat. Duduk sambil zikiran. Ya, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, rasakan alam semesta ini, kita menyatu dengan alam. Ya, adanya alam semesta ini diciptakan memang untuk memberikan terapi diri kita. Itu. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sabtu, ada yang bekerja? Ada yang masih sibuk bekerja? Nah, lebih stres lagi teman-teman. Kalau berangkat pagi, pulang pagi, pekerjaan yang di kantor dibawa pulang. Itu bikin stres juga. Ya. Kita harus mikir, ini kerja atau dikerjain sebetulnya. Ayo merenung, sampai kapan? Ini terapi juga ya teman-teman ya. Terapi pemikiran nih. Terapi pemikiran, terapi hati, terapi jiwa kita. Kita harus mikir, berpikir itu bagian terapi loh. Jangan sampai teman-teman kita punya, Allah berikan kita otak untuk berpikir, ya. Ini jangan sampai nganggur pikiran kita. Gitu, jangan sampai nganggur. Kalau kita jarang menggunakan, ini sudah masuk terapi ya. Kalau kita jarang menggunakan otak kita untuk berpikir, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang kemudian mengajak kita untuk bertafakur, berpikir, berzikir. Ya, maka kita jadikan otak kita sebagai alat untuk berpikir. Kalau kita jarang menggunakan otak kita untuk berpikir, jadinya tumpul. Kalau seandainya ada toko yang menjual organ tubuh, ini seandainya, misalkan jualan otak, dan di situ ada transaksi jual beli otak. Ini sekedar bercandaan ya, hanya sekedar pengibaratan. Kalau kita jarang mikir, kalau kita jual otak kita pasti laku mahal tuh. Ya, kalau kita jarang mikir, kita jual otak kita pasti laku mahal. Karena apa? Karena otaknya masih gres. Ya, masih baru, tidak pernah dipakai, like new begitu. Nah, ini guyonan ya, guyonan yang sering melintas di sosmed ya, tentang orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk berpikir gitu. Nah, maka mari kita berpikir, kita merenungkan alam semesta ini. Ya, betapa konyol, bodoh luar biasa orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Ini dia tidak menggunakan akalnya. Bahkan banyak ilmuwan barat, ini mereka pinter secara sains, tetapi bodoh secara logika. Mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Ini kan konyol sekali. Nah, kawan-kawan kita merenung lebih jauh, lebih dahsyat ya, tentang
alam semesta ini yang begitu dahsyat luar biasa. Teman-teman, kalau kita bisa menggunakan akal pikiran kita, kita melihat jari kita saja sudah kagum loh. Ya. Kita melihat, ini sudah mulai Kak. Ini bagian dari terapi. Ini sudah mulai. Jangan berpikir terapi itu hanya terapi Al-Quran. Kita melatih pikiran kita, itu akan bisa melemahkan gangguan jin, gangguan sihir. Karena kita sadar bahwa Allah memberikan titipan senjata yang luar biasa. Boleh Kak Wawa silakan siapkan ember lagi. Ya. Nah, di Minang betul otak yang tidak digunakan. Ini banyak sekali bahasa-bahasa kasar yang kemudian menyinggung tentang bagi kita yang tidak pernah menggunakan akal pikiran. Itu. Air yang di ember langsung sebelum disiram. Iya, kita nanti akan baca ayat ya. Ya, 1 menit lagi. Kita melihat jari kita melihat kuku kita tumbuh. Ini kalau kita berpikir, ini kok bisa ya? Kuku ini tumbuh sendiri. Ini siapa kira-kira yang menumbuhkan kuku ini? Kuku jari tangan ya. Kok begitu tersistem, kita nggak suruh, kita nggak koordinasi dengan kuku, kita nggak, walaupun kita cegah, wahai kuku jangan tumbuh dong, repot motongnya, setiap minggu harus dipotong, dia akan tetap jalan. Gitu ya. Ini sebagian dari sunatullah. Ini keajaiban yang bisa kita renungkan. Kita lihat sidik jari, ini merenung ya, kok sidik jari setiap orang berbeda. Makanya kemudian, ya, kalau misalnya ada tindak kejahatan, yang dicari apa? Sidik jarinya. Tindakan pencurian, ya, kemudian perampokan dan seterusnya, kepembunuhan, yang dicek apa? Sidik jari. Karena setiap orang sidik jarinya itu spesial, tidak mungkin sama. Nah, ini bagian dari bertafakur ya, memikirkan segala sesuatu, mentadabburi alam semesta ini. Betul. Ya, bismillah. Ya, jantung berdetak sendiri, paru-paru, dia kemudian ya terus bekerja, ginjal kita dan seterusnya. Oke ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuat kita semakin yakin bahwa Allah benar-benar sayang kepada kita. Allah benar-benar memperhatikan kita. Ya, teman-teman, PR-nya silakan nanti baca surat Ad-Duha. Kemudian kapan-kapan kalau ada kesempatan lebih longgar, kita bisa bahas ya tafsirnya lebih jauh, lebih dalam. Ini merupakan surat cinta dari Allah kepada kita yang sedang galau. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surat Ad-Duha ayat 3. Dan Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Begitu. Alhamdulillah, mari kita praktekkan. Ya, silakan gelas didekatkan dengan ini handphone, kemudian embernya didekatkan. Kalau yang sudah siapkan ember, kalau yang belum yuk segera. Kalau nggak ada ember, bisa pakai panci. Bisa pakai panci atau pakai apapun, wadah apapun yang bisa digunakan untuk menampung air yang nantinya air itu akan kita gunakan untuk menyiram rumah, menyiram genteng, ya, menyiram genteng rumah. Khususnya bagi teman-teman yang selalu, ya boleh pakai dandang silakan. Teman-teman yang selalu reaksi nih saat ruqyah, bisa jadi yang diserang, ya, gangguan sihirnya bisa jadi menyerang rumah. Nah, maka rumahnya ini perlu diruqyah. Boleh silakan Kak Yusriati. Langsung disiram maksudnya gimana? Nanti kita bacakan dulu. Yuk kita bacakan dulu dengan ayat ya. Siram genteng dari bawah saja, di atas tuh. Bisa dicipratkan dari bawah. Itu bisa kok, setinggi apapun nyampe loh. Tidak harus merata ya. Dari beberapa sisi saja. Dari depan, siram dari bawah, bisa nyampe. Kalaupun nggak nyampe, nggak apa-apa. Cuman kena tembok. Yang penting niatnya ke atas. Gitu. Nyampe. Dengan sedikit tenaga nyampe. Kalau rumahnya tinggi banget, ada yang rumahnya 3 lantai. Kalau rumahnya 3 lantai, bisa minta tolong ojol. Teman-teman pura-pura order tuh, ojol, ya. Anter atau ambil apa, gitu. Tapi ternyata nanti di chat, Kak, mohon maaf, saya order bukan untuk mengambil atau mengantar sesuatu, tapi saya minta nanti tolong siramkan ya air ini ke atas genteng gitu. Ojolnya ketakutan nggak tuh kira-kira? Wah, ini ritual apa ini? Jangan-jangan saya mau dijadikan tumbal gitu ya. Jangan sampai ojolnya berpikir seperti itu. Dijelaskan dulu. Ini tugas dari apa? Dari ustadz begitu ya.
untuk meruqyah rumah, karena macam-macam. Silakan. Ya, silakan nanti teman-teman jelaskan gitu ya. Ya, boleh di kanopi. Oke ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti ucapan saya. Tutupnya tidak harus dibuka, tapi sebagian memang dibuka. Boleh disemprot pakai, kalau pakai sprayer, boleh saja, silakan. Ya, ikuti ucapan saya. Silakan letakkan handphonenya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Razaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Matin, Ya Matin, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Salam, Ya Quddus, La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillah ya Allah, izinkan kami memohon kepadamu pertolonganmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, belas kasihmu ya Allah, dampingi kami, bersamai kami ya Allah di dalam setiap langkah hidup kami. Tunjukkan kami jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang beriman, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, jalan orang-orang yang Engkau berikan petunjuk, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang durhaka kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni segala dosa kesalahan keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dosa seluruh kaum muslimin ya Allah, khususnya member terapi langit ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jika kami pernah berbuat kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, ampuni ya Allah, izinkan kami mohon ampun kepadamu ya Allah, izinkan kami bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Ya Allah, jika kami pernah berbuat dosa, dosa besar maupun dosa yang kami anggap remeh dan kecil ya Allah, izinkan kami bertaubat ya Allah, izinkan kami memohon ampunan-Mu ya Rabb. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk terus memperbaiki diri kami. Ya Allah, jika semua perbuatan dosa tersebut mengundang jin masuk ke dalam badan kami atau mengganggu kami, masuk ke aliran darah kami, masuk ke dalam organ tubuh kami, ya Allah, tolonglah kami, keluarkan ya Allah gangguan jin tersebut dari badan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air, bismillah, tiupkan ke ember, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika ada penyakit di badan kami, angkatlah ya Allah, hancurkan ya Allah. Jika ada sihir di badan kami atau di badan keluarga kami, kembalikan sihir tersebut ya Allah kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Jika ada gangguan jin, baik jin nasab, jin khodam, jin korin, jin dasim, jin khanzab, dan berbagai gangguan jin lainnya, ya Allah, keluarkan mereka
dari badan kami. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman yang saya konsumsi ya Allah sebagai racun bagi mereka, racun yang panas dan menghancurkan mereka semua jenis jin tersebut ya Allah. Khususnya air yang akan saya bacakan ini ya Allah, jadikan air ini sebagai obat ya Allah dengan perantara ayat-ayat-Mu, obat yang manjur, obat yang mengobati setiap penyakit di badan kami ya Allah, obat yang menghancurkan setiap gangguan sakit medis maupun non medis. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Tiupkan ke ember yang sudah kita siapkan, bismillah. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Tiupkan ke ember ya yang berisi air, bismillah. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Tiupkan ke ember yang sudah kita siapkan, bismillah. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Ke air, bismillah. Ke air yang ada di ember, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, silakan pegang ya, dada dan perut diusap. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita, ke kaki juga ya, ditiupkan. Kemudian ke air, bismillah. Bismillah. Ya, karena ikuti saja terapinya, silakan diikuti. Kemudian kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Tiupkan ke air. Tiupkan ke ember. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau muntah silakan dimuntahkan. Yang mau mual, ya. Yang mual tidak bisa muntah silakan pasrahkan diri. Sebelum kita baca ya Al-Falaq, kita ucapkan gini teman-teman. Ya Allah, saya ikhlaskan, ya ucapkan, saya pasrahkan gangguan yang ada di badan saya keluar melalui mulutku ya Allah, atau melalui arah yang Engkau kehendaki, melalui jalan yang Engkau kehendaki. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan. Kemudian ucapkan, wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar. Jangan menjadi penyebab penyakit di badanku. Bismillah, Allahu Akbar. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke badan. Yuk tarik atas teman-teman sampai di dada. Kita baca Al-Ikhlas sambil diusap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Bismillah. Kemudian sampai di tenggorokan ya. Dorong ke depan sambil seperti gerakan mencabut. Bismillahi Allahu Akbar. Batuk-batukan. Bismillah, Allah Akbar. Baik teman-teman. Ya, dibatu-batukan sambil diusap tenggorokannya begini. Ya. Kita baca Alam Nashrah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan teman-teman diusap seperti ini, ringan saja. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillah, Allah Akbar. Ya teman-teman, pegang ya, seperti ini teman-teman. Ya. Jari-jari tangan kita pegang seperti ini. Yuk kita baca ayat kursi. Dipegang saja begini ya. Jempol silakan letakkan di sini dekat telinga, bawah telinga. Terus ini posisinya di kepala seperti ini. Kita baca ayat kursi. Yuk, posisinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yuk tepuk-tepuk bismillah ya, diketuk-ketuk begini bismillah bismillah bismillah. Kalau pusing luar biasa pegang ubun-ubun, kemudian yang belakang sini dipijit ya. Bismillah, Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, keluarkan gangguan ini melalui mulutku. Kemudian batuk-batukan. Ya, pindah teman-teman silakan.
satunya tetap di tengkuk, satunya di perut. Bismillahirrahmanirrahim. Turun lagi ke bawah ya, ke bawah pusar. Ke bawah pusar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke perut kita. Kemudian tarik ke atas. Keluar wahai jin terlaknat. Teman-teman posisinya sama seperti ini. Yuk ketuk-ketuk dada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah. Ya. Tapi kemudian kita ucapkan dulu seperti ini. Ikuti ucapan saya. Wahai jin terlaknat. Wahai jin terkutuk. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku tidak butuh pertolonganmu. Aku tidak butuh kamu sebagai sahabatku. Silahkan kamu keluar. Silahkan kamu keluar. Silahkan boleh langsung gabung Kak Teh Rosita. Saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Diketuk-ketuk dadanya seperti ini. Saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Demi Allah, saya hanya memohon pertolongan kepada Allah saja. Bukan kepadamu. Silahkan kalian keluar. Wahai makhluk yang tidak berguna. Wahai makhluk yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah. Ya, sambil diketuk-ketuk seperti ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan. Tarik ke atas, teman-teman. Batuk-batukan. Keluarkan. Ya. Yuk, sini sebelah bawah ketiak ya, diusap. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jika ada terasa sesuatu yang sakit atau bergerak, fokus di situ. Kalau tidak ada, pindah ke sisi satunya. Ya, di bawah sini, bawah ketiak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, teman-teman yang baru saja bergabung, langsung saja ya. Ya, muntah busa putih itu bagian dari proses pengeluaran detox ya. Sedang detox, sedang pengeluaran racun. Ya, teman-teman yang muntah-muntah jangan khawatir. Insya Allah nanti itu merupakan efek positif ya. Teman-teman silakan yang baru saja bergabung langsung saja pegang daerah sini ya, bawah ketiak. Diusap-usap silakan. Ucapkan Bismillahi Allah Akbar, Bismillahi Allah Akbar, Bismillah Allah Akbar. Belum, Kak Wagini. Belum, jangan diminum dulu. Ya, silakan pegang. Terus kemudian pinggang belakang yuk. Bismillah Allah Akbar. Diketuk-ketuk dengan ini ya, 10 jari kita. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Diketuk-ketuk. Seperti ini. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya. Terus bagian perut juga sama dengan sini ya, 10 jari. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Agak keras teman-teman. Kemudian ya, ucapkan Bismillah Allah Akbar. Keluar wahai jin terlaknat. Keluar wahai jin terkutuk. Ya, sambil diketuk-ketuk seluruh badan, acak saja teman-teman. Kalau misalkan di bagian tertentu, misalnya di paha ya, diketuk-ketuk merinding, ada sesuatu yang bergerak atau kaki tiba-tiba kram atau sakit, fokus di situ. Ya, fokus di situ. Ya, teman-teman fokus lihat telapak tangan saya. Ketuk di bawah ketiak sendawa terus. Ya, Kak Emi Riani fokus di situ. Kalau teman-teman merasakan di area tertentu itu sendawa tiba-tiba pusing, badan kram atau ada sesuatu yang bergerak, fokus di situ. Kalau kaki kesemutan langsung fokus di kaki. Diketuk-ketuk ya dengan agak keras sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar terus ya, terus ucapkan itu.
Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah, ayat yang membakar dan menghancurkan jin yang ada di dalam tubuh saudaraku ya Allah. Jadikan ayat yang panas ya Allah, yang menghancurkan sihir yang ada di badan saudara-saudaraku yang sedang menonton tayangan ini ya Allah. Jika ada sihir di badan saudaraku ya Allah yang sedang menonton tayangan ini, kembalikanlah ya Allah. Kembalikanlah kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Wahai jin terlaknat, silakan kalian keluar. Wahai jin terkutuk, kalian yang selalu menjadikan sakit saudara-saudaraku, kalian lemah. Kalian lemah. Ukhruj ya Allah. Kalian tidak memiliki kuasa apapun melainkan semuanya atas izin Allah. Kalian jangan menjadi penyebab penyakit di badan saudara-saudaraku. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang merinding kepala, sakit kepala diketuk ya, pakai ini 4 jari. Bismillah, bismillah, bismillah. Pelan saja. Bismillah, bismillah, bismillah. Tangkuk juga. Bismillah. Leher ke samping kanan kiri juga. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahu Akbar. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Keluar, wahai musuh Allah, keluar wahai jin laknat, kalian tidak akan kuat dengan panasnya ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Jika kalian ingin mendapatkan pertolongan Allah, silakan kalian keluar. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Musuh Allah itu setan, ya. Rasulullah yang sampaikan ukhruj ya aduallah ketika meruqyah, ya, Utsman bin Abi Al-As, ya, itu Rasulullah menyampaikan ukhruj ya aduallah. Aduallah itu artinya musuh Allah. Ini bahasa Rasulullah, bahasa Quran. Nanti silakan kaji lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Teman-teman yang menguap, yuk sini di dekat bawah sini, ya, bawah tenggorokan, di dada sini, ketuk-ketuk. Bismillahi Allahu Akbar. Wahai jin terlaknat, wahai jin musuh Allah, silakan kalian keluar. Wahai jin terlaknat, wahai jin musuh Allah, silakan kalian keluar. Kemudian batuk-batukan, tarik atas teman-teman, tarik atas dengan 4 jari gini, ya. Bismillahi Allahu Akbar. Seperti ini teman-teman. Bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu, ya. Bismillahi Allahu Akbar. Batuk-batukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bawah ketiak masih sakit, ketuk di bawah ketiak, fokus di situ. Kalau teman-teman sakit di area tertentu, fokus, ya, diketuk-ketuk dengan 4 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat junuduhum baddalnahum junudan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahu khalqu wal amr Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب
ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Ya teman-teman yang ngantuk ini nih. Ya yang ngantuk ditekan-tekan begini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terus teman-teman begini ya. Seperti ini. Tekan. Tekan seperti ini. Ya. Ini jempol ada di bawah tenggorokan seperti ini. Yuk kita baca An-Nas. Posisinya begini teman-teman. Ini untuk semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalau mual langsung tepuk perut. Bismillah, 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 bismillah. Keluar wahai jin terlaknat. Batuk-batukan. Oke, silakan teman-teman bisa diminum ya. Bisa diminum airnya. Terus yang sudah menyiapkan ember, silakan nanti embernya bisa disiramkan ke halaman rumah, kemudian dicipratkan di sekitar rumah, di dalam rumah, bagian pinggir-pinggirnya, di setiap kamar dicipratkan saja. Ya, di sudut-sudut tuh, di sudut-sudut silakan diciprat-cipratkan. Terus kemudian kalau nyampe ke genteng, silakan siram ke genteng dari bawah. Dari bawah silakan nggak bisa sampai, nggak apa-apa ya, sesampainya saja. Alhamdulillah teman-teman ya. Ada yang masih merasakan mual, muntah? Ada yang sudah 1 bulan muntah terus? Ada yang sudah 1 bulan ikut terapi muntah terus? Ya silakan diminum. Jadi minumnya itu 3 kali tegukan. Ya, 3 kali tegukan. Bismillah, kemudian alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, seperti itu. Silakan airnya bisa untuk mandi juga, yang di ember, yang air mentah ya, untuk mandi silakan. Setiap pagi dan malam Kak, ya, setiap pagi dan malam. Pagi ini jam 6, malam ini jam 20. Yang di gelas dicipratkan ke badan, ya. Yang di gelas cipratkan ke badan, ke sini. Terus kemudian ke sini. Saya nggak puasa, saya sedang belum nyiapin air kalau saya ini. Terus kemudian di sini, di leher. Kemudian ya rasanya pahit. Nah, langsung lanjutkan. Itu kemungkinan Kak Irawati ada gangguan tuh. Ada yang rasa airnya asin, pahit, aneh. Setelah minum ingin muntah, ya silakan diminumkan. Diminum, dipaksa minum. Terus kemudian diusap di sini ya. Di dada, kemudian di perut. Di rumah banyak tokek, ada jinnya. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Jadi berpikir positif saja. Belum tentu juga ada sebagai sebuah pertanda jin ya. Kalau mengganggu silakan disingkirkan dan dijual. Tokek mahal loh. Lumayan tokek bisa dijual. Gitu ya. Tenggorokan sakit. Konflik rumah tangga, teman-teman ikuti saja terapinya. Ikuti saja terapinya dan masuk ke dalam grup. Badan pegel semua. Iya, mandi Kak. Mandi pakai air yang sudah diruqyah ya. Yuk sendal terus ketuk-ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman perhatikan ya. Perhatikan ini yang sudah sebulan reaksi terus. Jangan-jangan ada langkah yang belum dilewati nih. Bisa jadi teman-teman masih nyimpan foto di rumah. Ayo yang masih nyimpan foto di rumah, diturunkan, ditutup fotonya. Bisa jadi ada boneka, bisa jadi ada jimat yang kita tidak tahu ada terpajang di rumah. Atau bisa jadi di rumah itu, teman-teman
tinggalnya di rumah sendiri, rumah kontrakan, atau rumah siapa? Rumah mertua. Nah, cek sejarah rumah itu. Karena zaman dulu biasanya sebelum mendirikan rumah, itu ada ritual-ritual. Ya, tanam kepala kerbau lah, atau kemudian diruwati dengan nasi tumpeng dan seterusnya, bunga 7 rupa. Nah, itu teman-teman, makanya ya, kalau yang reaksi terus, rumahnya ini perlu diruqyah. Boleh Kak, Kak Komala ya, boleh silakan. Itu ya. Mual, baik. Patung hijab belum tak tutup matanya. Iya, pengaruh sekali Kak Renan. Harus ditutup matanya tuh. Iya, motong ayam hitam khusus biasanya ya. Oke, sudah diturunkan ya, alhamdulillah. Gimana yang sudah menurunkan foto? Lebih hawanya lebih enak ya, lebih adem. Teman-teman, setiap terapi pusing. Iya, berarti belum tuntas tuh, belum tuntas. Ya, belum tuntas. Teman-teman, di sini siapa yang masih sholatnya bolong-bolong, yang masih berat sekali sholat, itu yang harus ditegakkan pertama kali. Ya, semua foto Kak, semua foto makhluk bernyawa. Termasuk foto ulama, ya, ini bisa menjadi media jin. Yang ada gambar macam-macam ditutup saja mukanya, wajah ini bisa menjadi media jin. Kalau kecil banget nggak apa-apa ya, stiker kecil banget, itu nggak usah kemudian ditutup, nggak apa-apa. Kalaupun mau ditutup nggak apa-apa gitu. Teman-teman, di sini kita tuntaskan melalui grup ya. Boleh silakan Kak Nuk, Kak Nok Tuti, boleh ya, silakan ya. Termasuk ikan ya, ikan, kemudian pokoknya makhluk bernyawa. Iya, termasuk wali-wali Kak Yati. Silakan ditutup. Nah teman-teman, yuk kita masuk ke dalam grup. Tanahnya bekas kuburan. Tapi kuburannya sudah dipindah ya. Kalau bekas kuburan, itu ada kemungkinan memang tanahnya bermasalah. Bukan karena kuburannya. Tetapi ada kemungkinan tanah itu dulunya dipakai orang-orang untuk, misalkan dalam tanda kutip, ngalap berkah, ya, meletakkan sesajen, berbuat kesyirikan di situ, ritual tertentu. Nah, itu tanahnya bermasalah. Kalau tanahnya dipakai untuk itu, bekas kuburan yang dipakai untuk kesyirikan. Tapi kalau tanah kuburan biasa yang nggak pernah dipakai untuk kesyirikan, insya Allah tidak jadi masalah. Kalau seandainya kuburannya itu sudah dipindah. Seperti itu. Alhamdulillah sejak ikut terapi, sholatnya tepat waktu, alhamdulillah. Nah teman-teman yang masih berat meninggalkan sholat, itu saja dipaksakan dulu ya. Itu insya Allah menjadi solusi. Yuk, yang belum masuk ke dalam grup, suami pelihara burung. Insya Allah tidak jadi masalah ya. Tapi ini sebetulnya mubah-mubah saja, tetapi sebisa mungkin kalau mau melihara hewan, itu memang sebaiknya jinak. Ya, jinak itu artinya dari kecil. Ya, kalau burung itu kan mereka sebetulnya kodratnya itu di alam semesta liar bebas gitu. Tapi kalau mau melihara pun sebaiknya dari kecil, sehingga ketika dilepas pun mereka jinak kembali kepada kita. Kucing boleh-boleh saja ya. Sahabat Nabi Abu Hurairah, beliau pecinta kucing. Nah, makanya dinamakan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Gitu. Oke teman-teman, ada yang mau masuk ke dalam grup? Ya, yang masuk ke dalam grup silakan penuhi 2 syarat, grupnya gratis, ya, tetapi bersyarat. Syaratnya yang pertama adalah teman-teman ikuti terapinya sampai selesai. Jangan kemudian belum selesai kok sudah keluar grup. Pertama itu. Terus kemudian, ya betul Kak Rina, Devanka Rina, boleh dicoret sama spidol, mukanya saja. Kemudian syarat yang kedua, teman-teman silakan doakan seluruh member terapi langit itu dengan doa kebaikan. Lunas hutang, lancar rizki, keluarganya harmonis, anak-anaknya soleh-solehah, sehat, itu ya. Nah, syaratnya 2. Kalau teman-teman siap mengikuti syarat itu, ya silakan teman-teman ya sepakati, dan begini caranya teman-teman, masuk ke dalam grup, ya di grup kita akan belajar bersama, kita akan terapi bareng, ya terapinya insya Allah ini akan dengan izin Allah akan menuntaskan semua masalah hidup.
terapi di grupnya seterusnya. Terapi di grupnya seterusnya. Grupnya tidak akan kita bubarkan sebagai sarana silaturahmi. Ya. Silakan teman-teman caranya, ini klik di pojok kiri atas. Pojok kiri atas diklik, dipencet, terus kemudian muncul seperti ini. Tekan saja sini ya, foto profile. Terus kemudian di sini ada tuh tulisan grup terapi gratis ya. Grup terapi gratis. Ada kelihatan ya tulisan grup terapi gratis, ada logo seperti ini, grup terapi gratis. Nah, silakan teman-teman pencet, tekan ya, nanti akan diarahkan ke halaman. Kalau ada boneka pas tidak dipakai, silakan dimasukkan ke lemari atau ke kardus. Tapi kalau sedang dipakai nggak apa-apa. Kalau sedang dipakai nggak jadi masalah. Sebentar teman-teman, masih loading ya. Masih loading. Boleh silakan teman-teman yang masih ada keperluan, boleh silakan ya. Silakan boleh pamit. Dan saya izin menginformasikan ya teman-teman. Jadi, nah ini ya. Ini masuk ke dalam grup, klik yang paling atas. Klik yang paling atas. Nah, teman-teman akan masuk ke dalam grup di sini ya. Paling atas silakan dipencet. Seperti itu. Nggak bisa sholat. Harus tetap sholat. Harus tetap sholat. Sholat wajib ini tidak bisa dinego. Walaupun pipisnya keluar terus. Harus tetap sholat. Jangan ditinggalkan. Keluhan pipis terus itu tidak menghalangi sholat. Tetap harus sholat ya. Karena itu memang kondisi di luar kemampuan kita. Itu adalah sebuah uzur namanya. Uzur syar'i. Yang insya Allah ada keringanan dari Allah. Gitu. Bisa diklik kok. Pokoknya yang tulisannya ini ya Kak. Yang tulisannya ini nih. Terapi langit. Tujuannya untuk apa tuh Kak? Tanah kuburan? Itu biasanya buhul ya. Tanah kuburan itu biasanya dipakai buhul untuk menghancurkan usaha seseorang. Namanya sihir atau buhul tanah kuburan. Begitu. Teman-teman, saya ingin izin menginformasikan ya bahwa program ini terselenggara dalam rangka mensukseskan kegiatan Pondok Pesantren Terapi Langit yang kami jalankan, yang kami kelola. Ada sekitar 30-an santri yang mempelajari Al-Quran, mereka dari kalangan yatim dan du'afa. Alhamdulillah kami sudah punya tanah, kita sudah punya tanah, tetapi belum ada bangunannya. Ya, dan kita tidak ingin membuka sumbangan, kita tidak ingin open donasi. Ya, ada loh, ada Kak Ani, ada loh. Mungkin kurang teliti. Di bawahnya, nah ini nih, ya, tuh, di atasnya telepon dan alamat, di atasnya telepon dan alamat, gitu ya. Nih, kelihatan? Nah teman-teman, maka kita tidak ingin open donasi. Buhul itu ikatan sihir Kak. Buhul itu ikatan sihir. Nah maka teman-teman, kita tidak ingin open donasi, tidak ingin membuka sumbangan. Nah, caranya bagaimana untuk menghidupkan pondok, untuk membangun bangunan pondok? Kita sudah menyiapkan ramuan ruqyah. Ramuan ruqyah yang sebetulnya teman-teman bisa bikin sendiri. Bagi teman-teman yang bisa bikin sendiri, sederhana. Siapkan air, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, rutin minum. Insya Allah jadi obat tuh. Tapi bagi teman-teman yang ingin praktis, teman-teman bisa ya memesan ramuan ruqyah yang sekaligus sebagai sebuah ya, ini infak, sudah termasuk infak sekaligus nanti terapi diri kita. Gitu ya. Ini sudah dibacakan ayat Al-Qur'an. Sudah dibacakan ayat Al-Qur'an dan manfaatnya insya Allah khusus spesialis GERD ya, spesialis GERD. Dan teman-teman bisa CO di showcase saya. Termasuk yang ada gangguan mah. Ini ya, gangguan mah di sini khusus untuk mah. Kemudian gangguan asma, gangguan pernafasan ini bisa menggunakan susu kambing etawa. Begitu. Terus teman-teman yang membutuhkan serum, kita juga punya produk pondok pesantren. Ya, pondok pesantren kita punya banyak produk, salah satunya adalah serum ruqyah, teman-teman. Ini serum ruqyah untuk membantu lebih glowing, lebih cerah. Insya Allah kalau yang sudah menikah nanti suaminya lebih kelepak-lepak gitu ya. Lebih kelepak-lepak. Ada Kak Junior, nanti silakan DM ya. Untuk pemesanannya silakan teman-teman nanti kunjungi di showcase. Insya Allah sudah termasuk ruqyah. Kak Ani Setiawati, ikuti dulu saja terapinya rutin. Ya, pakai cara gratisan dulu. Begitu ya.
satu kali saja. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq satu kali. Gitu. Kalau serum ini sekitar 117, Kak. Kalau ongkirnya kemahalan, teman-teman silakan DM saya. Cara DM itu ke sini ya. Kemudian kirim pesan tuh, kirim pesan. Sampaikan gini, Coach, ongkirnya kemahalan. Ya. Sampaikan, ongkirnya kemahalan. Nanti saya kasih potongan ongkir. Subsidi ongkir, ada. Tenang saja. Yang ongkirnya 30.000, 40.000, 50.000, 80.000, kita subsidi, teman-teman. Kita subsidi biar terjangkau. Insya Allah Kak Diva, silakan ikuti saja terapinya. Nanti siapkan airnya diminumkan untuk anak-anaknya, gitu ya. Untuk keluhan kista, miom, kanker, kita punya teh ya. Kita punya teh herbal. Ini insya Allah bukan kaleng-kaleng ya, bukan sembarang herbal yang bisa ditemukan di pasaran. Nah, ini teman-teman masuk ke sini ya, ke belanja tuh. Ke belanja, ini sudah termasuk infak ya. Jadi teman-teman yang order, insya Allah nanti akan mendapatkan aliran pahala jariah karena sudah mendukung program pondok pesantren kami. Sehingga santri ini bisa belajar, ya, mereka bisa menghafalkan Al-Quran itu perantara teman-teman loh, yang sudah membantu check out, gitu ya. Kalau untuk otak ya, untuk tumor nanti teman-teman bisa japri. Kita punya sebentar, salah satunya adalah seperti ini, ya. Ini seperti ini. Ini hanya sekitar 145-an, 150-an. Ya, namanya teh neoselnya. Di Sewan Bantul, Jogja, Kak Neneng, Kak Naura. Nanti kalau mau kunjungan ke pondoknya bisa janjian dulu ya. Terus nanti insya Allah nanti kita bisa lihat para santri yang sedang menghafalkan Al-Quran. Nah, itu biaya operasionalnya itu dari penjualan produk semacam ini. Seperti itu. Kalau madu itu yang paling terjangkau, ya 67.000. Nanti cek teman-teman, namanya madu Holistic Care. Nah, seperti ini ya, Holistic Care. Ini kalau yang mau terjangkau, ini aslinya 127 teman-teman. Aslinya 127 di sini, tapi harganya tercantumnya 67. Tapi kalau khusus yang GERD, untuk khusus yang asam lambung, ini yang kecil agak tinggi, 167. Tapi ini sudah termasuk infak. Gitu ya. Betul. Ya, bisa dibacakan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Kak Hilina, silakan DM. Ya, DM, masuk ke dalam grup dulu. Masuk ke dalam grup. Nanti silakan bisa DM ke admin. Untuk kanker kita ada. Untuk kanker kista miom ada, teman-teman ya. Insya Allah nanti kombinasi antara minum herbal dengan terapi Al-Quran. Itu insya Allah, Masya Allah ya, luar biasa hasilnya. Karena kombinasi jiwanya juga diterapi, fisiknya juga diterapi dengan herbal. Jadi kita bukan hanya sekedar melayani herbal saja ya, tetapi memang kita bantu dengan terapi khusus. Gitu. Terapinya kombinasi di live streaming, terus kemudian di grup juga, kemudian dengan herbal. Itu insya Allah cepat ada kesembuhan. Gitu. Yang belum paham silakan nanti. Untuk yang, nah masing-masing akun nggak tahu ya, bisa jadi urutannya berbeda nih. Silakan teman-teman scroll agak ke bawah, cari yang namanya untuk yang kanker, miom, kista, cari yang namanya neoselnya namanya, ya neoselnya tuh. Di sini ya. Nah seperti ini teman-teman, bentuknya seperti ini. Minum tehnya itu rutin, di sini sudah ada aturan ya. Nanti ini isinya sekitar 25 kantong. Ya nanti satu kantong ini bisa dicelup 2 kali. Maksudnya dipakai 2 kali sampai 3 kali. Itu rutin 2 sampai 3 kali sebelum makan gitu. Boleh silakan Kak Rosma kalau mau ruqyah langsung janjian dulu ya. Janjian dulu dengan admin. Obat susah tidur, ikuti ruqyah saja rutin. Nggak usah beli apapun. Kalau susah tidur, ikuti ruqyahnya, nggak usah beli apapun. Ya, nanti insya Allah nanti akan efeknya luar biasa. Akan lebih tenang hati kita. Gitu. Terus untuk kanker rahim ya, tumor. Kak Dev Revlanda, japri ya. Japri dulu, nanti kita berikan referensinya. Jadi kita butuh, teman-teman, jangan sampai hanya sekedar untuk sakit ini apa, untuk sakit itu apa. Kita belum berani mereferensikan kalau belum diagnosa secara detail.
Jadi mohon nanti jangan ditanyakan di sini, ya, tanyakan melalui DM ya. Semua keluhan yuk tanyakan melalui DM. Kita butuh diagnosa lebih lanjut. Butuh diagnosa lebih lanjut. Apakah itu medis atau non medis? Jadi kita nggak asal-asalan memberikan referensi. Nanti silakan cara DM tahu ya teman-teman ya. Sakit gula, insya Allah ada Kak. Untuk asam urat dan kolesterol, Kak Sri Murdiningsih ada. DM dulu, caranya DM. Caranya DM itu japri ya. Japri caranya gini. Ke akun saya. Terus kemudian klik. Kemudian di sini klik, di sini tekan. Kemudian nah di sini ada pesan nih, konsultasi dulu. Nanti kita bantu diagnosa. Diagnosanya apa? Ya, apakah medis atau non medis? Nah, kalau memang medis kita sarankan herbal, ya. Tapi kalau non medis kita sarankan nanti ramuan ruqyah. Kalau belum punya budget, belum punya anggaran, ikuti terapinya dulu. Gratisan dulu. Jadi kita tidak selalu mewajibkan untuk beli herbal ya. Ikuti yang gratisannya dulu, masuk ke dalam grup dan ya, ikuti live streamingnya. Begitu ya teman-teman. Yang ada keluhan silakan saya tunggu konsultasinya melalui DM. Saya izin pamit dulu karena jam 7:30 saya ada agenda. Terima kasih, sampai ketemu nanti malam ya. Sampai ketemu nanti malam jam 20 WIB. Terima kasih teman-teman. Kak Ani Syaraf Kejepit ikuti ruqyahnya. Cara gratisan dulu, nggak usah beli apapun. Oke, silakan yang siap Kak Farida. Nanti konfirmasi ke admin ya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, mulia untuk teman-teman, kaya raya dunia akhirat, bahagia, sejahtera, keluarganya harmonis ya. Untuk asam lambung Kak Momsdin silakan DM ya untuk asam lambung. Kita ketemu nanti malam jam 20. Amin amin ya rabbal